Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. So today we are going to discuss about modifiers for part 1. So in English 3 or Bahasa Inggris 3 for the first material, we are going to discuss about modifiers part 1. So actually, what is the meaning of modifier? So what is modifier? Modifier is a working definition for the word modify, is to change or to alter something. This definition is the same when considering the purpose of modifier within a sentence. Jadi kalau kita katakan yang namanya modifier itu fungsinya adalah untuk memodifikasi, untuk menggantikan atau untuk mengubah sesuatu. Dia dalam sebuah kalimat, biasanya di dalam sebuah kalimat, modifier itu berfungsi untuk memodifikasi sebuah kalimat. A modifier, it can change, clarify, qualifies, and also limits. Jadi ini fungsinya dari sebuah modifier. A particular word in a sentence in order to add, emphasize, explanations, or detail. Jadi karena dia digunakan untuk sebagai sebuah kata khusus di dalam sebuah kalimat untuk membuat sebuah emphasize, untuk sebuah penekanan, penjelasan, dan lain sebagainya. Modifier tend to be descriptive words such as adjective and adverbs. Jadi modifier itu bisa berupa adjective atau kata sifat dan juga kata keterangan. And also for modifier phrases such as adjective clause and adverbial phrases also exist and tend to describe adjective and adverbs. Nah, kadangkala ada juga yang namanya modifier phrases. Jadi modifiernya itu berupa frasa yang berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan adjektif dan juga kata keterangan. Now, we discuss about for the first part, it is about the function of modifier only. Perhatikan, ini adalah penggunaan modifier untuk only. Only, Anda ketika mengatakan only itu kan artinya hanya ya. Only is used next to noun. Perhatikan, next to noun. Ingat, fungsinya atau letaknya, the position of only next to noun, subject, verb, or phrase it modifies. Ingat ya, fungsinya atau letaknya di dalam sebuah kalimat untuk modifier only itu adalah next to noun. Jadi ada di sebelah kata benda, subject, kata kerja, atau phrases yang dimodifikasi. Tidak boleh kalau diletakkan not next to noun, subject, verb, or phrase it modifies. Ini salah. Jadi ini yang seringkali terjadi kesalahan ketika kita menempatkan sesuatu atau modifier tidak pada tempatnya, akan menjadi salah ya. Only, this is the function of only. It helps explain what you are trying to say and acts as a descriptive word in your sentence. And also, when the word only is placed incorrectly in a sentence, it becomes a misplaced modifier. This can create confusion for the listener or reader because the sentence becomes awkward, even misleading. Nah ini nih, kalau seandainya kita menempatkan posisi only itu pada tempat yang salah, maka kalimatnya akan membingungkan dan kalimatnya menjadi kalimat yang salah. So, we have to be careful when we use only. Jadi kalau kita mau menggunakan only as modifier, kita harus tahu posisinya. Ingat tadi posisinya ada di mana? Posisinya ada di next to noun, subject, verb, or phrase it modifies ya. Oke, kita lihat di sini. Dari penggunaan only di sini. Be aware of the casual use of only. You may notice that in everyday speech, people tend to place only in the wrong place in a sentence. This conveying nothing more than a general sense of what they are trying to say.
Nah, ini kadangkala kita pakai only mah sembarangan, posisinya tidak sesuai dengan grammatical way. Jadi untuk bahasa yang grammatical, in English grammatical, yang betul itu posisinya terletak sesudah apa? Sesudah yang tadi kita lihat. Sesudah apa? Sesudah noun, subject, verb. Coba kita lihat di sini. Kalau misalnya di kalimat yang pertama, she only ate strawberries for dinner. Kenapa itu salah? Kenapa only-nya terletak sebelum kata kerja itu salah? Karena posisi dari only itu adalah setelah verb. Maka yang betul adalah she ate only strawberries for dinner. Ingat, karena di sini ada kata kerjanya adalah ate, maka posisi only adalah after verb. Ada juga kan subjek, jadi posisinya di setelah kata kerja. Kata kerjanya adalah ate. Explanation. In a previous sentence, the speaker probably means to say that she has strawberries for dinner and nothing else. Jadi kalau kita katakan misalnya, she ate only strawberries for dinner. Dia hanya makan strawberry untuk makan malamnya. Jadi secara grammatical yang dilakukan oleh si pembicara atau orang yang berbicara atau si subjeknya itu hanya apa? Yang dilakukan oleh dia adalah dia hanya memakan stroberi. Jadi dia tugasnya itu cuma makan stroberi untuk makan malamnya. Dia tidak pick them for dinner, she doesn't prepare them, she just eats them. Jadi dia hanya makan saja, enggak yang memetik stroberinya, tidak yang menyiapkan stroberinya, tidak, tetapi dia hanya makan stroberi. Jadi di sini posisinya untuk only itu terletak setelah verbnya. Verbnya adalah ate. Using the word only correctly. Nah ini, perhatikan. Penggunaan only yang betul. Using only in a sentence. Like, only I like dancing at the party. I only like dancing at the party. I like only dancing at the party. Atau I like dancing only at the party. Perhatikan. Modify. Perhatikan di sini, use only in front of subject to modify the subject. Boleh ketika kita menggunakan atau memodifikasi subjek, jadi posisinya modifier only tadi sebelum subjek. Misalnya only, karena only itu berfungsi sebagai adverb yang memodifikasi subjek. Only I like dancing at a party. It means that this sentence only is modifying the subject I. It means that you are saying that you or I are the only person who likes to dance at party. Jadi ketika saya mengatakan bahwa hanya saya yang menyukai dancing di pesta itu. Jadi hanya saya. Jadi orang lain tidak ada yang menyukai dansa di pesta tersebut. Jadi fungsi dari only di sini adalah memodifikasi si subjek I. Perhatikan contoh kedua. Only John dance at the party. Ketika saya mau memodifikasi penggunaan subjek John di sini, maka terlihat bahwa only ini memodifikasi si subjek. Subjeknya adalah John, yang berarti bahwa no one but John dance at the party. Jadi nggak ada yang lain yang berdansa di pesta tersebut. Yang berdansa di pesta tersebut hanyalah si John. I only like dancing at the party. Perhatikan, place only before the verb in a sentence to modify the verb. Nah, perhatikan, ini penggunaan only sebelum kata kerja untuk memodifikasi kata benda. In this sentence, only is modifying the verb like. Jadi only ini memodifikasi like-nya. Like-nya ini sebagai sebuah kata kerja. This sentence is saying that I is doing nothing other than like dancing at the party. Jadi ini menjelaskan bahwa si subjek I ini memang
hanya menyukai dansa saja di pesta tersebut, tidak ada yang lain. Next sentence, I like only dancing at the party. Perhatikan, di sini ada dua kata kerja yang dimodifikasi oleh only. Jadi only posisinya terletak di antara dua kata kerja, yaitu like dan dancing. Next, I like dancing only at the party. Perhatikan, pada contoh tersebut, only memodifikasi ending phrase yang terdapat di dalam sebuah kalimat. In this example, only is modifying at a party. Jadi, si only ini memodifikasi kata atau frasa at a party. This indicate that the speaker likes to dance when she or he is at the party. Jadi menunjukkan bahwa memang si pembicara, ya baik dia perempuan atau dia laki-laki itu memang hanya menyukai dansa di pesta. Well, thank you so much for today. Yeah, this is the first material about modifier part 1. So, thank you very much for your attention. Please let's your practice on website e-learning. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.